Halo semuanya, bagi kalian yang menonton video saya kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai mini riset yang saya bikin dengan judul Penerapan Metode Kuntaker untuk Optimalisasi Produksi. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ihsan Priyatna, seorang mahasiswa dari Universitas Nasional dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen. Mari kita mulai dengan pembahasan kali ini. Saya membuat sebuah mini riset dengan judul Penerapan Metode Kuntaker dalam mengoptimalkan sebuah produksi dengan bertujuan agar mendapatkan sebuah hasil yang optimal, baik maksimum maupun minimum, dalam penjualan untuk mencapai keuntungan yang terbaik. Metode Kuntaker pada tahun 1951 mengemukakan teknik optimasi yang dapat digunakan dalam pencarian titik optimum dari suatu fungsi yang berkendala tanpa memandang linear maupun non-linear. Misalnya menghadapi masalah optimasi dalam bentuk maksimum atau minimum sebagai berikut. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu melalui dokumen-dokumen yang terdapat pada toko Novala Busana dan toko Trans Collection periode 1 tahun, pada tanggal 1 April 2014 sampai 31 Maret 2015. Tahap pertama adalah pembentukan variabel keputusan, yaitu bisa kita bilang dengan membentukkan variabel X1 sampai X5. X1 adalah jumlah penjualan kain endek Mas Tuli, X2 adalah jumlah penjualan kain endek Rangrang, X3 adalah jumlah penjualan kain endek Saraswati, X4 adalah jumlah penjualan kain endek Gradasi, X5 adalah jumlah penjualan kain endek Alam. Yang kedua adalah pembentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan toko Novala Busana dengan fungsi sama dengan 75.000 sebagai X1, ditambah 50.000 sebagai X2, tambah 65.000 sebagai X3, tambah 50.000 sebagai X4, ditambah 25.000 sebagai X5. Dan begitu pula dengan fungsi tujuan toko Trans Collection dengan fungsi sama dengan 90.000 sebagai X1, tambah 60.000 sebagai X2, tambah 60.000 sebagai X3, tambah 50.000 sebagai X4, tambah 30.000 sebagai X5. Di tahap ketiga, pembentukan bahan fungsi dari masing-masing toko dalam periode 1 tahun yang terdiri dari 3 bulan atau triwulan. Fungsi batasan toko Trans Collection pada triwulan pertama pada bulan April sampai bulan Juni, di triwulan kedua pada bulan Juli sampai bulan September, di triwulan ketiga pada bulan Oktober sampai bulan Desember, di triwulan keempat pada bulan Januari sampai bulan Maret sebagai berikut. Dan fungsi batasan toko Novala Busana pada triwulan pertama dari bulan April sampai bulan Juni, di triwulan kedua dari bulan Juli sampai bulan September, di triwulan ketiga dari bulan Oktober sampai bulan Desember, di triwulan keempat dari bulan Januari sampai bulan Maret. Di langkah selanjutnya, memaksimumkan fungsi dengan syarat sebagai berikut. Perhitungan masing-masing nilai X digunakan software MATLAB agar mempermudah perhitungan. Maka diperolehlah nilai X di toko Novala Busana sebagai berikut. X1 sama dengan 455, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 384, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan 0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa toko Novala Busana dapat mencapai keuntungan apabila terjual kain endek Mas Tuli sebanyak 456 pieces dan kain endek Saraswati sebanyak 384 pieces, dengan keuntungan maksimum sebesar Rp59.156.000. Begitu juga dengan dalam menentukan nilai optimum pada toko Trans Collection. Untuk mencari nilai X maka digunakannya juga dengan software MATLAB untuk mempermudah perhitungan sehingga diperoleh nilai X sebagai berikut. X1 sama dengan 392, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 447, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan 0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa toko Trans Collection dapat mencapai keuntungan apabila terjual kain endek Mas Tuli sebanyak 393 pieces dan kain endek Saraswati sebanyak 447 pieces dengan keuntungan maksimum sebesar Rp62.179.000. Dengan langkah yang sama seperti triwulan pertama, maka hasil yang diperoleh untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat pada toko Novala Busana apabila dibentuk tabel, maka hasilnya sebagai berikut. Begitu juga pada triwulan pertama, maka hasil yang diperoleh untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat pada toko Trans Collection apabila dibentuk tabel, maka hasilnya sebagai berikut.
Pada penelitian ini diperolehlah kesimpulan yaitu toko Novala Busana berdasarkan triwulan pertama dan kedua, jenis kain endek yang dijual sebagian besar adalah endek Mas Tuli dan endek Saraswati untuk mencapai keuntungan yang maksimum, sedangkan pada triwulan ketiga dan keempat yang dijual sebagian besar adalah kain endek Mas Tuli. Keuntungan terbesar terlihat pada triwulan ketiga dan keempat yaitu sebesar 63 juta rupiah. Pada toko Trans Collection berdasarkan triwulan pertama, kedua, dan ketiga, jenis kain endek yang dijual sebagian besar adalah endek Mas Tuli dan endek Saraswati, sedangkan pada triwulan keempat, produk yang dijual sebagian besar adalah kain endek Mas Tuli. Jadi keuntungan terbesar terlihat pada triwulan keempat, yaitu sebesar Rp75.600.000. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.